gini, begitu orang mohon Pak Haji, istri saya mau melahirkan, saya nggak punya biaya, oke lah silakan masuk rumah. Oh gitu? Ya gitu aja sih. Kalau yang namanya orang butuh pertolongan, sakit ya, kita harus dan wajib hukumnya kita tolong. Perkara mereka punya duit, nggak punya duit, ya hanya kebijakan rumah sakit aja. Jangan kita memandang selalu kita duit saja. Masya Allah. Karena semua masyarakat kan belum tentu mampu semua kan. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Halo sahabat-sahabat Inspira Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang banget bisa berkunjung ke salah satu fasilitas kesehatan ya gitu ya, yaitu di Rumah Sakit Umum Al-Mansur Medica. Nah, di sini kenapa Inspira Movie main ke sini? Nah, ini karena ini luar biasa betul ya. Yang mendirikan Pak Haji Mansur yang kemarin kita wawancara. Nah, kenapa jadi saya tertarik buat ke sini? Di sini beda dengan yang lain ya. Contohnya misalnya kalau ada pasien yang nggak bisa bayar atau gimana, itu udah digratisin aja gitu. Misalnya nih ada orang datang, pasien datang ya kan, BPJS-nya mati gitu ya, bawa BPJS, itu dibayarin sama rumah sakit gitu loh. Dan ini keren banget gitu loh. Ini mesti menjadi role model buat rumah sakit yang lain ya. Jadi ikuti terus. Nah, kita mau lihat fasilitas di dalamnya ya, kayak gimana ya. Jadi ini bagus banget informasi ini. Nanti kan bisa disebar juga ya informasi ke sahabat-sahabat. Jadi ikuti terus, kita bakal lihat-lihat di dalamnya ya. Yuk, jangan di skip videonya. Yuk, kita ikuti yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih ya. Hari ini pas banget ada Mas Saiful. Nah, ini teman saya nih. Jadi Mas Saiful, kita mau jalan-jalan, mau lihat-lihat boleh ya? Oke, boleh. Selamat datang di Rumah Sakit Al-Mansur Medica. Mas Saiful mau nemenin kita kan jalan-jalan kan? Boleh. Oke, siap. Jadi kita mau lihat-lihat rumah sakit di sini Mas Saiful. Inggih. Nah, ini bagian resepsionis. Resepsionisnya. Wah, Masya Allah tuh. Duh, bersih ya? Bersih. Tuh, sahabat. Masya Allah. Keren. Waduh, dan ini registrasinya ya? Registrasi. Kalau registrasi di sini nih tuh. Ya. Ini kita mau coba liftnya ya. Nah, di sini juga ada liftnya. Yang males naik tangga, pakai lift aja. Nah, gimana nih Mas? Silakan. Nah. Oh, luas juga nih liftnya nih. Masya Allah. Oke, masuk Mas Adi. Ini gimana aksesnya nih? Ini akses dulu ya. Langsung kita kode ya. Oh, berarti harus pakai kartu? Kartu. Kalau nggak bawa kartu nggak bisa? Nggak bisa. Oh, berarti safety-nya betul-betul terjaga ya? Safety-nya betul-betul. Jadi kalau ada orang nyusup nggak bisa nih? Nggak bisa. Oh, jadi nih sahabat, ini harus ada kartunya. Kartu akses. Kayak gimana kartunya? Coba lihat. Nah, nih tuh ada kartunya. Jadi harus ada kartunya baru bisa pakai liftnya. Nah, keren. Safety-nya terjaga. Yuk, kita turun lagi. Ini kan kalau nggak pakai kartu nggak bisa. Jadi kartu dulu. Ditempel dulu baru gini.
Oke. Masya Allah ya. Pemandangannya juga keren, langsung menghadap ke apa itu? Jalan Ayani. Jalan Ayani ya. Waduh, Masya Allah. Wih, asik bro. Masya Allah, ini benar-benar kayak healing juga nih masuk rumah sakitnya. Mestinya di rumah sehat ini tulisannya. Rumah sehat, bukan rumah sakit. Rumah sakit ya. Gak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Oke. Iya, UGD. Mungkin mau masuk, silakan lihat-lihat. Silahkan. Ya. Insya Allah ya, betah nih di sini nih kita, bersih betul, tuh rapi bersih, Masya Allah, luar biasa. Ini 24 jam otomatis iya. Ya? OGD-nya. Kemungkinan nanti OGD ini lebih luas dari yang ini. Oh, ini bakal diluasin lagi nanti? Lebih diluasin. Oh, oke, keren. Yuk kita langsung jalan-jalan tempat lain lagi. Nih, ada klinik penyakit dalam, mungkin lagi libur ya. Penyakit dalam, saraf. Penyakit dalam ya? Di sini nih kliniknya ya? Di sebelah. Oh, di sebelah situ. Oke. Ini kalau sini kandungan. Oh, ini kandungan. Nah. Oke, siap. Ini ada beberapa dokter yang ini. Oh, itu dokternya. Nah, Insya Allah. Nah, dokter Ardi ini yang direktur sekarang. Dokter Ardi Eko ini? Iya. Oh, direkturnya sekarang. Beliau direkturnya. Beliau spesialis kandungan. Sahabat. Ya, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama beliau. Bisa. Ya? Oke. Sepanjang sampai di sini itu nyaman banget ya. Saya di sini nyaman banget. Istilahnya betah banget gitu kalau di sini. Bersih gitu ya, dingin. Wah, nih beliau ada foto Pak Haji. Masya Allah. Yuk lanjut. Kalau di sebelah klinik bedah. Oke. Ini menuju kemana nih? Mata. Ruang perawatan ya? Oh, ada labnya juga? Ada lab. Kita juga memiliki lab. Ya. Permisi ya? Boleh ya? Boleh ngintip ya? Boleh. tuh, ruang labnya. Oh, masih ada orang sholat. Iya. Ini laboratorium. Oke, ada labnya juga. Jadi kalau ada tes-tes apa segala macam nggak usah? Nggak usah. Keluar ya? Sudah. Lengkap semuanya di sini. Lengkap. Klinik gigi dan mulut juga ada. Klinik gigi dan mulut juga ada, sahabat. Nah, yang lagi sakit gigi ya kan? Nah, jadi ini kita udah sampai apa nih? Kelas 3-nya. Nah, kita cek juga nih kelas 3-nya kayak gimana nih, ya kan? Jangan-jangan yang bagus VIP-nya aja, kelas 3-nya nggak bagus nih. Coba kita lihat kelas 3-nya gimana, yuk masuk. Wah, sahabat, kelas 3-nya luas juga nih. Ini berapa bed nih, Mas Saiful nih? 9 ya? Ada 9 bed di sini? 9 bed. Oh, luas betul, sahabat. Ya. Ini luas betul nih. Wah, enak ya di sini ya, tuh bersih. Jadi ini apa ya? Faktor kebersihan, ruangan yang rapi ini mendukung juga pasien cepat sembuh ya? Iya, benar. Saiful, ya? Kami prioritaskan adalah kebersihan tingkat 1 dan pelayanan. Itu yang lebih diutamakan. Diutamakan pelayanan ya? Nah, pelayanan dan kebersihan. Masya Allah, luar biasa. Karena lingkungan yang bersih, iya, menghasilkan jiwa-jiwa yang bersih. Kan? Masya Allah, jadi cepat sembuh juga pasiennya. Tinggi gitu. pasiennya. Itu ada AC-nya tuh. Kalau ini pas misalnya ada pasiennya tuh AC-nya dinyalakan, ya kan? Karena nggak ada jadi dimatiin. Oke, itu luas sampai katanya sampai tembus ke sana, tapi kita nggak usah ke sana deh. Yang penting kita udah tahu nih keren banget. Nah, ini recommended banget. Untuk kelas 3-nya aja rapi dan bersih banget ya. Masya Allah. Oke, next kita jalan-jalan lagi. Ternyata gede banget juga Mas Saiful nya. Ini ada berapa kamar total nih Mas Saiful nih? Totalnya ada berapa kamar? Kita di sini. 50 bed ya. Ini ruang ICU nih Mas Saiful. Tinggi benar, ruang ICU. Oh, jadi boleh kita masuk nggak sih? Oh, silahkan, boleh banget. Kalau ICU itu kan nggak boleh masuk tuh. Oh iya, nggak ada orangnya. Nah, ini mumpung nggak ada orangnya, kita lihat ICU-nya ke dalam. Nah, ini ruang ICU-nya. Alatnya lengkap betul ya? Ini kan sebelah nih masih diperbaiki ruangan. Oh, masih nanti diperluas nih ICU-nya nih. Oh, bakal diperluas ya? Diperluas. Oke. Jadi ini alat monitor detak jantung segala macam. Nah, ini. Ini biasanya alat yang untuk memonitor detak jantung, ya, tekanan darah dan segala macam. Lengkap sekali, Masya Allah ya. Wah, ada AC-nya, pasti dingin enak kita tidur di sini kayak tidur di hotel. Nah, jadi kita habis dari ruangan ICU, di seberang ruang ICU itu ada ruang kelas 2-nya. Nah, kita mau lihat ya juga ruang kelas 2-nya. Ayo silahkan Mas Adi. Oke, thank you Mas Saiful. Wah, ini di ruang kelas 2 ini ada
2 bed ya? 2 bed. Tuh luas banget tuh sahabat. Nih buat yang nungguin nih, buat yang nungguin tuh luas banget tuh. Ya, bisa boleh berapa orang yang nunggu di sini? Bebas. Bebas. Ya paling tidak lah 2 orang, 2 3. Tuh, luas betul. Jadi kalau nunggu itu bawa kasur bisa di sini ya? Bisa. Oh, keren, Masya Allah. Ini kasur. Oke. Yuk, kita next yuk. Kita jalan lagi. Oke, sahabat Smurfy, tadi kelas 3 udah, kelas 2 udah, ini kelas 1-nya. Kita lihat juga apakah berbeda atau tetap konsisten bagusnya gitu kan, nyamannya, kita lihat. Waduh, enak juga nih. Ada sofanya. Waduh, saya mau. Aduh, enak banget, Masya Allah ya. Ini benar-benar kayak di hotel nih, kayak bukan di rumah sakit nih. Nah kalau duduk kayak gini, apalagi ada AC-nya dingin kan. Aduh, pengennya tidur ini sahabat nih. Nah, Masya Allah. Ada TV-nya, ada kulkasnya lagi. Wah, ada kulkasnya, kita lihat. Kosong karena nggak ada pasiennya ya. Ini lemari baju ya? Lemari baju. Oh, ada lemarinya juga ya? Nggih. Ih, keren loh. Biasanya beberapa kali saya dirawat di rumah sakit tuh nggak ada lemarinya. Tapi ini ada lemari, ada kulkas, keren banget ih. Recommended banget deh pokoknya. Masya Allah. Yuk kita next, jalan-jalan di depan. Nah kita bakal ngeliat nih ruang VIP-nya ya. Kayak gimana nih ruang VIP-nya ya. Langsung aja masuk. Mas Syepul boleh masuk ya? Oh, silakan. Oke. Nah, kosong nggak ada orang, kita masuk aja. Ya. Waduh, rapi betul. Bersih, sahabat-sahabat Inspire Movie. Ada TV-nya, ada AC-nya, dan ada kulkasnya. Nah, jadi buat yang nungguin, kalau haus, lapar, pengen cemilan, nggak usah keluar ruangan, ini ada kulkasnya. Nah, ada display. Lengkap, ini kayak kamar hotel ini Mas Saiful ini. Saya juga mau tidur sini nih. Boleh. Silakan. Oh, Masya Allah ya, lengkap ya. Nah, di situ ada kamar mandinya, sahabat. Biasanya nih banyak rumah sakit kamar mandinya kan kotor tuh. Tapi kita lihat nih, kayak gimana? Kita inspeksi kamar mandinya, sahabat-sahabat. Oh, silakan Mas Andi. Nah, bersih sahabat. Nah, bisa kita lihat tuh. Waduh, kayak di hotel beneran ini. Wah, ya. Nah, jadi recommended banget karena ruangannya bersih, fasilitasnya lengkap, bahkan sampai kamar mandi pun bersih. Oke, thank you Mas Saiful. Nah, mungkin kita bisa ke next, jalan-jalan lagi. Come on guys. Dari tadi jalan-jalan masuk ke interior rumah sakit ini, itu adem banget, bersih dan betah ya. Masya Allah ya, bersih, interiornya bagus. Nah ini ruang bersalin ini, ruang bersalin katanya. Oke. Sip. Ya. Oh boleh masuk? Boleh masuk Mas Saiful. Nah ini boleh masuk, kita lihat ruang bersalinnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini dia ruang bersalinnya. Nah ini Masya Allah ya. Nah, ada yang baru lahir ya Mbak ya? Iya, baru lahir. Masya Allah, oke. Nah dari sini Mas Heri, mungkin dilihat dari sini aja. Nah tuh lihat. Wah ini ada ruang bersalin khusus untuk bersalin. Enggak apa-apa ya, mau sampai sini aja. Oke, mungkin kita bisa next Mas Saiful. Kita lanjut jalan-jalan ya. Yuk kita. Ini ada kamar mandi juga. Nih kamar mandi umum Mas Saiful ya? Iya, kamar mandi umum. Kamar mandi umum biasanya kalau di tempat lain itu kan kotor tuh. Coba kita lihat ya. Aduh, bersih sahabat. Ini kamar mandi umumnya aja bersih banget nih. Tuh. Dan nggak bau ya, dan nggak bau yang jelas. Keren. Yuk kita lanjut. Nah, tadi ruangan-ruangannya kita udah lihat. Nah, kita di sini kita bakal ngobrol sama mbak-mbak cantik ini. Mereka tuh nurse station. Jadi kalau ada keluhan atau keperluan dari pasien itu mereka kesini. Jadi kita cek nih, mbaknya ramah apa enggak. Kalau nggak ramah kita laporin Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mbak? Namanya
Kesinian dong kameranya, yang banyak di situ nggak kelihatan tuh. Kesinian. Oke. Namanya siapa Mbak? Namanya Arum. Mbak Arum, ini satunya Mbak siapa? Winda. Mbak Winda. Jadi di sini bagian nurse station-nya. Jadi kalau misalnya ada pasien perlu sesuatu, itu ke sini gitu ya. Nah, jadi biasanya contohnya tuh pasien tuh apa yang dibutuhkan pasien biasanya tuh? Misalkan pasiennya ada keluhan nih, keluarganya yang lapor ke sini, infus habis, lapor ke sini. Dan kalau biasanya ngelayani pasien tuh mesti sabar ya Mbak ya? Harus sabar. Harus sabar ya Mbak ya. Nah itu, jadi di sini nih sepertinya tadi udah ruangannya keren ya kan? Fasilitasnya luar biasa banget, ada kulkas, ada lemari gitu. Biasanya kalau di rumah sakit lain banyak yang nggak ada ya. Lemarinya, kulkas, apalagi kulkas, lemari aja kadang-kadang nggak ada ya. Iya. Jadi di sini lengkap banget, dan kita buktiin tadi ngobrol bentar sama Mbak nurse station-nya, itu ramah banget. Jadi recommended banget ya. Jadi dari fasilitasnya sampai pelayanannya itu luar biasa di rumah sakit Al Mansur Medica ya. Iya. Oke. Mbak, makasih banget ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan dilancarkan dan diberi kesehatan untuk melayani pasien-pasien. Karena kan pasien ini kan pertama pasti sampai malam kadang-kadang ya. Terus kadang-kadang pasien juga mungkin perlu banyak bantuan, jadi perlu kesabaran ekstra gitu ya. Semangat Mbak ya. Semangat. Oke, semangat. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita terusin jalan-jalan lagi. Nah sahabat, ini tempat buat ngambil obat ya? Iya. Atau bisa kita bilang biasanya apoteknya ini ruang farmasinya. Jadi kalau misalnya ada rujukan resep dari dokter, langsung ambil di sini? Langsung ambil di sini. Waduh, ini serba ada semuanya. Ya jadi labnya ada, farmasinya ada, ya semuanya ada di sini. Waduh, keren ya. Nah, tapi ini untuk umum bisa juga. Jadi, untuk umum bisa. Oh, Tidak hanya khusus rumah sakit, untuk umum bisa. Oh, berarti kalau orang mau cari beli obat, bisa. Bisa di sini? Iya, bisa. Nah, jadi untuk masyarakat daerah sekitaran mana sini? Daerah mana namanya? Ini Banjarbaru. Daerah Banjarbaru, Martapura juga ya? Martapura. Jadi dari Martapura, Banjarbaru, kalau perlu obat ya, tuh bisa ke sini. Ya, tuh ruangannya asik. Kalau lagi antri bisa nunggu, kursinya banyak. Kursinya. Masya Allah. Luar biasa. Nyaman betul ya desainnya ya. Jadi bikin betah. Nah, kita nih langsung nih jalan-jalan kita lihat musolanya kayak gimana. Nah, jadi sahabat Inspira Movie, di sini ini kantornya ya, Mas Epul ya. Dan ada musolanya juga. Ada musola di atas. Keren banget ya bangunannya, Masya Allah ya. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam, boleh Mas Epul ya, lihat musolanya. Boleh, boleh Bang. Sahabat. Terasnya di depannya luas. Aduh, enak banget ini. Kita santai di sini, Masya Allah. Anginnya sepoi-sepoi. Dan persis di sini itu musolanya. Kita lihat musolanya, Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh, enak banget suasananya. Damai gitu ya. Kalau kita mau sholat itu penting banget ya. Dibutuhkan di mana aja. Biasanya orang kalau azan tuh pasti nyari tempat sholat. Jauh nih misalnya nggak ada musolanya harus ke sana. Tapi di sini ketika nanti keluarga pasien jenguk gitu ya, waktunya sholat udah nggak usah bingung-bingung kemana-mana ya. Tinggal tadi dari sana kita nyebrang aja nih, jalan kaki set. Nah, dan tempatnya tuh nyaman, enak banget. Masya Allah, ber-AC lagi. Oke. Keren banget ya. Dan memang namanya tempat ibadah itu mesti bersih. Harus bersih, sejuk. Karena mempengaruhi betul ya kekhusyuan ibadah gitu ya Mas Epul ya. Waduh, keren banget. Nah, ini sahabat-sahabat, kita bakal masuk ke kantornya stafnya ya. Dan kantor direktur juga di sini katanya. Yuk, kita masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Waduh. Oke, masuk. Mas Eri. Wih, Masya Allah ya. Kantornya nyaman betul ya. Kita nyalakan lampu boleh Mas? Boleh, silahkan. Wah. Nah, nyalakan semua. Masya Allah. Wih. Sebelahnya juga. Nah. Wah, nyaman sekali ya. Ini kayak perusahaan-perusahaan pada umumnya yang perusahaan-perusahaan yang bonafit begini nih gitu. Padahal ini kantor stafnya rumah sakit loh. Masya Allah ya, nyaman betul ya. Saya malah pengen jadi kerja di sini nih kayaknya, enak banget ini ya, Mas Epul ya.
Masya Allah. Ini bisa diceritain Mas Saiful, ini ruangan apa ini Mas Saiful? Ini ruangan administrasi rumah sakit di sini. Ya? Oke. Berarti staf-staf segala macam di sini. Tetap ditetapkan di sini. Biar tidak berbenturan dengan ruang perawatan ya. Iya. Jadi nggak mengganggu aktivitas perawatan pasien. Oke, keren banget. Enak ya. Dan ini apa nih? Di sini ruang rapat. Ada ruang rapatnya juga, sahabat. Nah. Oh, sebelah sini. Oke. Sebelah sini. Nah, di sini ruang rapat. Wih. Masya Allah. Di sini ruang rapat enak banget, bagus banget ya interiornya. Keren. Masya Allah ya. Yuk kita coba nyalakan lampunya di sini. Mungkin lampunya kali ya ini. Lampunya, ya. Interiornya tuh keren banget sahabat. Jadi, aduh, kok kita baru tahu Mas Eri ya, ada rumah sakit sekeren ini ya. Ini padahal dekat rumah kita ya Mas Eri ya. Kok kita nggak tahu ini, Masya Allah, ini keren banget. Jadi nyesel juga baru tahu ini. Interiornya keren betul. Masya Allah. Dan di sini juga ada ruangan Pak Direkturnya ya Mas Saiful ya? Iya, ruangan Dan direktur. nanti kita nunggu Bapak Direkturnya untuk kita ngobrol-ngobrol, mudahan beliau ada dan beliau mau diwawancara. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat di Inspira Movie, kita ketemu juga nih, berkesempatan ketemu dengan Pak Haji lagi. Ya, beliau sebagai pendiri rumah sakit ini begitu ya. Beliau ini luar biasa, selain dermawan juga nggak sombong. Jadi setiap Inspira Movie kesini, waduh, beliau sangat mau menerima kita dengan baik nih. Ini kan kita dengar-dengar Pak Haji, beda dengan rumah sakit lain. Kadang-kadang pasien itu kalau di rumah sakit lain ya, nggak ada biaya segala macam, itu bisa bermasalah tuh. Nah, dengar-dengar di sini Pak Haji, kalau ada yang nggak mampu, itu ya udah dibantu gitu. Itu benar ya Pak Haji? Ya, itu sangat benar ya. Tapi karena memang sudah menjadi kebiasaan kita, memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat. Kita pun sebelum punya rumah sakit selalu memberikan fasilitas kesehatan kepada semua orang yang butuh bantuan ya, bantuan. Kita bisa menilai juga ini, kalau orang ini memang nggak mampu ya kita kan kelihatan aja kalau orang mampu dan tidak mampu. Masya Allah, luar biasa. Kan kebanyakan memang orang yang tidak mampu yang selalu memohon bantuan gitu. Ya dari mana aja, orang siapa aja. Kita nggak menutup siapapun orang, suku apapun, agama apapun, kalau memang perlu dibantu kita bantu. Oke, jadi katanya kalau nggak salah dari karyawan gratis, habaib gratis, kadang-kadang diberangkatkan juga ke Jakarta begitu ya? Ya, kalau ada yang perlu medisnya yang sangat parah ya kita rujukannya itu Pak Haji itu apa sih yang visi misinya, atau mungkin nggak ada sih? Nggak ada ya? Visi misinya tuh ya kita pengen menolong orang aja, pengen orang nyaman gitu aja lah. Nggak tahu ya, saya mulut segini, begitu orang mohon Pak Haji, istri saya mau melahirkan, saya nggak punya biaya, oke lah silakan masuk rumah. Gitu? Ya gitu aja sih, langsung mulutnya itu kayak gitu ya? Mulutnya itu langsung, bukan keceplosan tapi kebiasaan mungkin ya. Masya Allah. Tapi justru di situ secara operasional menjalankan rumah sakit pun malah justru dimudahkan Allah ya? Ya, malah nggak dipersulit ya? Begini ya, orang yang selalu mempunyai kekurangan itu kan selalu ditolong sama Allah ya. Iya, betul. Dan orang itu kan sebenarnya dia punya rezeki, cuman tidak lewat dia. Rezekinya mungkin lewat siapa. Karena saya waktu nggak punya rumah sakit dulu ya, nggak punya duit pun orang hampir setiap hari kita memasukkan orang, tapi saya kan iyakan terus kan. Iya, betul. Tapi begitu mau keluar ya kita ada aja rezekinya mereka. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu luar biasa kita. Susah lah ditebak manusia ini, pasti punya rezeki masing-masing. Persentase antara yang nggak mampu dengan yang pasien yang bisa membayar biayanya itu berapa? Yang ditolong, antara yang ditolong yang persentase pasiennya itu di sini. Ya mungkin ya itu tadi 70-30 lah mungkin. 70-nya? Iya, 70%
enggak pasien ya, yang mampu ya, yang PBJS segala macam, yang 30-nya yang ya, tidak mampu. Iya. Masya Allah. Kan kadang-kadang ini ya, kadang-kadang orang sekarang pemerintah sudah bukan mencanangkan, sudah diberikan fasilitas yang sangat nyaman sebenarnya dengan bayar 1 bulan misalnya 50 atau 60 ribu kan untuk BPJS itu, tapi kan ternyata mereka banyak yang lupa juga bayar itu kan. Betul. Punya dia kartu tapi kartunya udah mati, nggak dibayar. Oke. Tapi begitu masuk ke sini, oh dia kartunya mati nih, kita bayar dulu, kita bayarkan aja dulu. Itu. Hah? Jadi pihak rumah sakitnya bayarin? Iya, kita bayarin dulu gitu. Oh my god. Supaya apa? Masya Supaya kartu Allah. anunya hidup kan gitu. Memang prinsipnya jangan sampai menyulitkan pasien. Ya, itu prinsip Keren yang banget. sangat prinsip, jangan sampai menyulitkan pasien, orang sakit. Karena orang sakit ini butuh pertolongan, sangat butuh Masya pertolongan. Allah. Ini yang sangat kita tekankan juga. Terakhir Pak Haji, Oke. pesan Pak Haji nih, mungkin buat rumah sakit di seluruh Indonesia mungkin kan banyak juga kasus-kasus kadang-kadang terlantar, nggak diterima karena masalah ini masalah itu. Ini apa? Ini supaya masyarakat ini bisa tertolong semua. Ya teman-teman rumah sakit ya dimanapun berada, kalau yang namanya orang butuh pertolongan sakit ya, kita harus dan wajib hukumnya kita tolong. Perkara mereka punya duit, nggak punya duit, ya hanya kebijakan rumah sakit aja. Jangan kita memandang selalu kita duit saja. Masya Allah. Karena semua masyarakat kan belum tentu mampu semua kan. Pasti ada yang juga nggak mampu, ada juga yang pas-pasan. Masya Allah. Apalagi dia kayak di ibu kota ini, kalau kita ibu kota kecil kan, coba kayak di Jakarta itu kan, ya sering kejadian orang sakit masuk rumah sakit, kadang-kadang lari dari rumah sakit kan, karena nggak bisa bayar. Tapi saya yakin semua rumah sakit insya Allah bisa membantu orang-orang yang memang butuh pertolongan itu. Oke, terima kasih Pak Haji udah meluangkan waktu untuk ngobrol lagi. Halo sahabat Barmovi, jadi nggak kerasa nih udah sampai malam. Capek banget, tapi kita istirahat aja di minimarket yang di sebelah persis rumah sakit Al Mansur Medical tadi ya. Jadi di rumah sakit ini itu ada minimarketnya. Kalau lapar, pengen makanan ringan, aus, langsung aja ke sini. Jadi saya juga aus, jadi sambil kita ngeliat di dalam ya, sambil kita minum-minum, yuk ikutin. Nah, harus lepas sendal. Nah, jadi insya Allah di sini bersih, rapi, dingin, karena kita harus lepas sendal. Yuk, ikuti ya. Nah, ini dia. Ada minimarketnya. Jadi kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah keluar rumah sakit, langsung aja di sini belanja nih. Mau minum, tinggal beli minum aja di sini. Oke, Mas Ari udah minum tadi? Oke, udah minum katanya. Jadi kita terus aja dulu. Aduh. Nah, di sini lengkap, barang-barang semua ada, minuman, tisu segala macam ada. Nggak komplit kalau kita nggak nanya-nanya mbaknya. Yuk kita nanya mbaknya yuk. Nggak komplit kalau kita tuh nggak ngobrol-ngobrol, kita nanya-nanya sama mbaknya yang jaga. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mbak? Namanya Mbak Ahyatun. Mbak siapa? Ahyatun. Aduh, suaranya tuh lembut banget sampai kedengeran. Mbak Ahyatun. Ahyatun ya. Ahyatun. Oke. Mbak Ahyatun, ini ada minimarket di sebelah rumah sakit Al Mansur Medical. Jadi tuh kalau pasien-pasien atau keluarga pasien perlu apa-apa tuh enak ya langsung nyebrang ke sini ya. Iya, langsung ke sini. Masya Allah. Nah ini bukanya berapa? 24 jam atau gimana? 24 jam. Kadang kalau pasiennya nggak banyak sampai jam 2 aja. Sampai jam aja. Tapi kalau pas dilihat pasiennya banyak sampai 24 jam ya? Tapi sering 24 jam sih. Oh sering 24 jam. Jadi karena pasien banyak. Tapi kalau misalnya ada orang luar nih, orang umum nih, mau orang dari luar gitu mau belanja di sini juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Bebas ya. Terus ini alasannya nih kok dilepas alas kaki itu kenapa ini? Supaya bersih. Masya Allah. Jadi menjaga kebersihannya. Sama-sama nyaman ya. Oke.
Oke. Aduh, ini minimarket ini udah ada sejak pertama kali dibangun tuh gimana? Sejak 5 tahun dah. Oh, berarti sudah ada sejak ada rumah sakit itu ya. Oke, Mbak Ahyatun tadi ya. Thank you banget. Mudah-mudahan Mbak Ahyatun tetap semangat melayani para pembeli meskipun udah sampai malam-malam subuh-subuh gitu ya kadang-kadang. Emang nggak ngantuk apa? Ngantuk, tapi kan kasihan kalau pasien demi mau kenyamanan belanja. para pasien dan keluarga pasien ya. Masya Allah. Kan biasanya tengah malam ada pasien mau melahirkan, terus mau beli perlengkapan bayi, kan mereka kasihan. perlu pasien kalau masih harus keluar jauh-jauh ya. Oke. Wah, ada yang mau bayar. Silakan Pak, silakan. Nah, ini ada yang mau beli. Silakan, nggak apa-apa. Oke Mbak Ahyatun, thank you banget ya. Ketemu di lain kesempatan Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Ardi Eko. Ya. Masya Allah, masih muda, sudah jadi seorang direktur. Ini keren banget. Mas Ardi, kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya? Silakan. Nah, jadi yang pertama sih yang menurut aku penasaran gitu ya. Ini tadi aku kan jalan-jalan Mas. Kok masih Pak Dokter? Dok aja ya. Oke. Siap. Mas Dok, ya nggak apa-apa. Mas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, oke Dok, tadi kan aku jalan-jalan sudah keliling-keliling ke kelas perawatan salah 1, 2, 3 ke macam-macam lah semuanya sampai ke kamar mandinya aku liatin juga tadi. Waduh, nyaman betul, bersih. Nah, ini interiornya bagus, semuanya fasilitasnya luar biasa gitu ya kan. Dan aku kaget juga gitu karena menurut aku mungkin agak lebih bagus dari beberapa rumah sakit yang mungkin udah duluan jauh dari rumah sakit ini gitu. Ya, jadi visi misi rumah sakit ini sendiri gitu ya, menghadirkan begitu fasilitas yang luar biasa, terus kemudian pelayanan juga tadi sempat ngobrol sama nurse station juga ramah juga gitu. Ini visi misi rumah sakitnya apa sih? Kalau visi misi khususnya itu kami terutama ya namanya ini pelayanan kesehatan. Jadi memang suka nggak suka mau nggak mau harus profesional. Ada standar pelayanan, ada SOP istilahnya, ada panduan, ada guideline dan sebagainya. Itu yang kami inginkan. Jadi pelayanan kesehatan yang profesional. Dan yang kedua mungkin ini titipan dari pemilik rumah sakit, dari owner, terjangkau. Terjangkau. Jadi terjangkau itu dalam arti gini, kita bisa berikan pelayanan yang baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi sarana prasarana. Tapi itu kalau bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dari yang pakai, kebetulan rumah sakit Al Mansur Medica ini juga menerima BPJS. Jadi dari yang punya BPJS, apapun jenis BPJS-nya, yang asuransi swasta sampai yang umum yang bayar sendiri itu bisa menikmati pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Itu visi misinya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nah ini bagus juga nih sudah sedikit dibahas juga ya. Jadi semua kalangan bisa nikmatin. Nah, tadi kan udah sempat juga nih ngobrol sama Pak Haji Mansur nih. Menarik ya ketika yang katanya sampai sini pasien itu BPJS-nya mati, itu dibayarin itu bener? Iya. Wih, kok bisa kayak begitu? Jadi kebetulan beliau ini mungkin bikin rumah sakit ini niatnya memang bukan profit oriented murni, tapi niatnya sosial, niat utamanya sosial gitu. Dan itu dititipkan ke saya sebagai direktur rumah sakit. Jadi kalau memang pasien itu memerlukan bantuan di bidang kesehatan dan rumah sakit ini bisa memberikan itu akan kami bantu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Misalnya harus dibiayai dari misalnya BPJS-nya mati tadi, terus ternyata pasiennya perlu dirawat, perlu segera operasi dan sebagainya, itu pasti akan kami diskusikan dengan pemilik rumah sakit. Itu gimana ini solusinya. Paling nanti dari owner nanya kira-kira habisnya berapa Dok? Ya sekitar segini. Udah enggak apa-apa, THM aja. THM di sini ada istilah THM. Apa itu THM? Tanggungan Haji Mansur. Masya Allah. Waduh, keren banget. Cuma ada di sini. Cuma ada di sini. Ya. Jadi orientednya memang nolong orang,
sistemnya sangat luar biasa. Menurut saya ini sistem yang harus dicontoh di rumah sakit yang lain, dan buktinya dengan kita utamakan benar-benar nolong gitu ya. Buktinya rumah sakit ini tetap eksis, dan saya lihat fasilitasnya tetap luar biasa gitu ya. Nggak terus karena banyak yang banyak yang nggak bayar terus rumah sakitnya compang-camping, fasilitasnya seadanya, nggak juga. Jadi tetap luar biasa. Jadi ini harus, menurut saya, role model dan harus dicontoh juga. Itu yang luar biasa, support dari owner. Iya. Sekian tahun ini support dari owner memang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya mungkin karena mindsetnya bikin rumah sakit ini untuk nolong orang mungkin ya. Jadi beberapa kali diskusi sama saya itu titipannya ya 3. Titipan beliau itu 3. Nomor 1, pasiennya harus dilayani dengan baik. Itu namanya rumah sakit kan, targetnya itu. Yang kedua, karyawannya harus sejahtera. Targetnya itu. Yang ketiga, dokternya harus nyaman di sini. Nah, tiga ini titipan lah ke manajemen. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Luar biasa pesan dari Pak Haji tadi untuk memakmurkan semuanya. Intinya harus merasakan kemanfaatan betul-betul daripada tempat ini ya. Jadi rumah sakit itu bukan hanya nama aja, pelayanannya bukan hanya slogan, tapi memang betul-betul dipraktekin. Nah, teman-teman yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, misalnya perlu support atau bantuan untuk perawatan segala macam, bisa. Al-Mansur Medica ini salah satu recommended yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan insya Allah memuaskan. Oke, makasih. Kami tetap menerima kritik, saran, masukan. Kami tetap ingin lebih baik dari sisi kualitas pelayanan maupun dari sisi sarana prasarana. Tetap akan ngejar perbaikan itu. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Mudah-mudahan makin kedepannya makin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari tempat ini ya. Jadi keren banget. Jujur aja saya baru kesini tapi betah banget ya. Kan dari tadi masuk tuh udah bersih, dingin gitu ya. Aduh, keren banget. Jadi itu juga faktor pendukung ya untuk biar cepat sembuh tuh harus dilihat suasana juga bagus begitu ya dok ya. Psikisnya pasien dan yang merawat juga harus bagus. Itu penting betul ya. Oke. Jangan sampai yang kerja berangkat terpaksa, jangan sampai seperti itu. Pasiennya juga tidak terpaksa. Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi sahabat Mas Mahfi, ingat ya, ini luar biasa sekali. Mungkin bisa di-share juga karena siapa tahu ini bisa menginspirasi tempat-tempat yang lain begitu ya kan. Mudah-mudahan. Nah, keren. Terima kasih dokter sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Sahabat, tetap nonton ya, jangan di skip, sebar terus video kita ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.